Halo, perkenalkan nama saya Junia Puspita. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi kelas non reguler. Kali ini saya akan membahas lagi buku Negara Paripurna karya Yudi Latif. Mungkin minggu-minggu yang sebelumnya saya telah membahas bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Kali ini saya akan membahas bab 5. Dalam bab 5 ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu poin yang berisikan perspektif historis, stimulus demokrasi desa, stimulus Islam atas demokrasi, stimulus Barat atas demokrasi, negosiasi antar sumber nilai menuju demokrasi sosialistik, pandangan H.O. Sudjokro-Minoto, pandangan Tan Malaka, pandangan Soekarno, pandangan Muhammad Hatta, pandangan Sultan Tazahir, demokrasi dalam perumusan Pancasila dan Konstitusi, perspektif teoritis kooperatif, membumikan demokrasi permusyawaratan dalam kerangka Pancasila, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, kita akan memasuki poin pertama, yaitu perspektif historis. Perspektif historis yaitu mengulas pandangan Muhammad Hatta tentang demokrasi di Indonesia. Ia menekankan pentingnya menciptakan sistem demokrasi yang sesuai dengan karakter dan keragaman bangsa, serta menekankan bahwa demokrasi harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hatta percaya bahwa demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan, tetapi juga cita-cita yang harus diinternalisasi oleh rakyat. Sekarang poin kedua, yaitu stimulus demokrasi desa. Membahas tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat untuk rakyat. Dalam konteks desa, demokrasi berfungsi sebagai ikatan sosial yang memperkuat hubungan antara masyarakat. Penekanan diberikan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada dilihat dari praktik di daerah-daerah seperti Bali dan Sumatera Barat. Lalu juga mengacu pada konsep mufakat yang berarti mencapai kesepakatan bersama dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai lokal dan pentingnya kolaborasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi kesimpulannya, demokrasi di tingkat desa diharapkan dapat memperdayakan masyarakat dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik melalui partisipasi aktif dan keputusan kolektif. Sekarang poin ketiga, yaitu stimulus Islam atas demokrasi. Membahas bagaimana pandangan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia dengan fokus pada prinsip tauhid dalam Islam. Konsep tauhid dianggap sebagai dasar untuk menciptakan keadilan sosial dan kemandirian masyarakat. Pengaruh tauhid dalam kehidupan sosial dan politik, di mana kekuasaan harus mencerminkan prinsip tauhid. Ada penekanan pada pentingnya keadilan dan martabat manusia sebagai manifestasi dari pengakuan terhadap Tuhan. Baik, sekarang poin keempat, yaitu stimulus Barat atas demokrasi. Pengaruh pemikiran Barat menjelaskan bahwa pemikiran demokrasi di Barat seperti yang berkembang di Athena dan Roma memberikan stimulus penting bagi perkembangan demokrasi modern. Athena dikenal dengan konsep demokrasi langsung, sedangkan Roma dengan sistem republik. Seiring waktu, pemikiran dengan demokrasi juga dipengaruhi aliran sosialis yang menekankan kesetaraan dan pemetaan.
Dalam konteks kolonialisme, pemikiran demokrasi di Eropa juga termasuk Indonesia, terdapat gerakan yang menuntun kemerdekaan dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi sebagai reaksi terhadap penindasan kolonial. Secara keseluruhan, menggambarkan bagaimana pemikiran Barat, baik dalam bentuk demokrasi maupun sosialisme, telah mempengaruhi perkembangan politik di berbagai negara, termasuk dalam konteks kolonial dan pasca kolonial. Poin kelima yaitu negosiasi antar sumber nilai menuju demokrasi sosialistik, yaitu sumber hibrida dalam demokrasi, bahwa demokrasi dapat berkembang melalui sumber-sumber hibrida yang mengandung berbagai ideologi, termasuk sosialisme. Ada penekanan pada perbedaan antara pendekatan demokrasi, liberal, dan sosialisme. Masing-masing memiliki gagasan dan tujuan yang berbeda dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya negosiasi antar berbagai golongan dan ideologi dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif. Proses ini melibatkan dialog dan kompromi untuk mencapai kesepakatan bersama. Poin keenam yaitu pandangan H.O. S. Tejero-Minoto. Tejero-Minoto menekankan pentingnya pemahaman sosial dalam konteks perjuangan untuk kemerdekaan. Ia mengkritik penindasan yang dialami oleh rakyat, serta mengusulkan bahwa negara harus didirikan berdasarkan prinsip-prinsip sosial yang adil. Tejero-Minoto menganggap bahwa Islam dapat menjadi landasan moral dan etika dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Dalam pandangannya, Tejero-Minoto menganggap demokrasi sebagai keharusan bagi semua umat manusia. Ia menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Tejero-Minoto melihat perjuangan kemerdekaan sebagai sebuah revolusi yang dilakukan untuk mencapai keadilan sosial. Ia berpendapat bahwa reformasi dalam masyarakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Sekarang poin ketujuh, pandangan Tan Malaka. Tan Malaka sebagai salah satu pendiri bangsa mengajukan gagasan tentang Republik Indonesia. Ia menulis buku berjudul Narde Republik Indonesia dan Indonesia Merdeka, yang menyampaikan visi dan cita-cita republik. Dalam pandangannya, konsep republik harus mencerminkan keinginan rakyat untuk merdeka dan berdaulat. Tan Malaka menekankan bahwa republik bukan sekedar bentuk dan kesejahteraan rakyat. Ia percaya bahwa rakyat harus memiliki suara dalam bentuk menentukan arah bangsa dan negara, serta menolak bentuk-bentuk pemerintahan yang otoriter. Sekarang poin ke-8 yaitu pandangan Soekarno. Soekarno menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya semangat kekeluargaan dan nasionalisme. Ia menekankan roh Asia yang mencerminkan upaya untuk membangkitkan kesadaran kolektif di kalangan bangsa-bangsa Asia, terutama dalam konteks perjuangan lawan kolonialisme. Soekarno juga menguraikan 3 ideologi yang berperan dalam pembentukan negara, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ia percaya bahwa ketiga ideologi itu harus saling berhubungan dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan bangsa Indonesia dalam konteks demokrasi. Soekarno menginginkan implementasi demokrasi yang sesuai dengan kultur Indonesia, yaitu sosiodemokrasi. Ia dapat menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Ia menekankan bahwa partai politik harus mencerminkan aspirasi rakyat dan berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Sekarang poin ke-9 yaitu pandangan Muhammad Hatta. Menekankan pentingnya musyawarah sebagai mekanisme demokrasi yang efektif di Indonesia. Hatta menolak model demokrasi liberal yang diadopsi di Barat dan lebih memilih pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal. Ia percaya bahwa demokrasi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hatta menggarisbawahi bahwa dalam musyawarah, keputusan harus diambil berdasarkan konsensus dengan menghargai suara mayoritas, namun tetap memperhatikan minority right. Ia menekankan bahwa praktik musyawarah harus menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat, sehingga mencerminkan kepentingan kolektif. Poin ke-10, pandangan Sultan Syahrir. Terdapat pandangan bahwa sosialisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah dan perjuangan politik rakyat. Pemikiran ini mencakup peran tokoh-tokoh dan jurnal-jurnal yang berpengaruh dalam pemahaman sosialisme. Pendidikan dianggap penting dalam menyebarkan ide-ide sosialisme dan memberikan tempat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial. Proses ini diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Sekarang poin ke-11 yaitu demokrasi dalam perumusan Pancasila dan Konstitusi. Yaitu Muhammad Yamin mengemukakan pentingnya dasar kedaulatan rakyat dan permusyawaratan sebagai prinsip dasar dalam sistem pemerintahan. Hal ini menjadi landasan bagi pembentukan negara yang demokratis. Terdapat 3 aliran pemikiran mengenai peran negara. Soepomo sebagai salah satu tokoh mengusulkan bahwa negara harus berfungsi sebagai pengatur dan pelindung masyarakat dengan menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Soekarno memandang bahwa Badan Permusyawaratan memiliki fungsi ganda, yakni sebagai alat perjuangan dan perhubungan antara rakyat dan pemerintah. Ia menginginkan agar badan ini dapat menciptakan dialog dan konstruksi dan inklusif. Sekarang poin ke-12 yaitu perspektif teoritis dan kooperatif. Tentang perkembangan demokrasi dan model-modelnya dalam konteks ini terdapat perbedaan antara berbagai model demokrasi yang diusulkan oleh para ahli. David Hart mengidentifikasikan beberapa model demokrasi, termasuk model klasik, model pluralis, dan model kosmopolitan, yang masing-masing menekankan aspek yang berbeda dari partisipasi publik dan keterlibatan dalam proses pemerintahan. Pendekatan substantif menekankan pentingnya kondisi hidup masyarakat dalam menciptakan demokrasi yang efektif. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kebebasan individu, transparansi publik, dan partisipasi aktif dari warga negara. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kebebasan individu, transparansi publik, dan partisipasi aktif dari warga negara. Lalu juga menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang struktur formal pemerintahan, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Poin ke-13 yaitu membumikan demokrasi permusyawaratan dalam kerangka Pancasila. Membahas konsep demokrasi permusyawaratan yang berakar dari Pancasila sebagai landasan untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan partisipasif.
di Indonesia. Gagasan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menciptakan kepercayaan antara pemerintahan dan warga. Demokrasi di Indonesia tidak hanya mengikuti model umum, tetapi harus disesuaikan dengan konteks budaya dan sejarah lokal. Selain itu, ada penekanan pada pentingnya prinsip-prinsip Pancasila, terutama di sila keempat, yang menekankan kerakyatan dan partisipasi publik dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan demokrasi yang sesungguhnya. Perlukan perhatian pada keadilan sosial dan penghapusan praktik kolonialisme yang masih ada dalam struktur pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia diharapkan dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Rakyat memiliki peran penting dalam demokrasi yang mencerminkan keinginan untuk kebebasan dan persaudaraan. Akhir dari kolonialisme membawa kesepakatan untuk membangun demokrasi berdasarkan nilai-nilai lokal dan Islam. Kata merdeka menjadi simbol penting dalam perjuangan ini. Tradisi perjuangan masyarakat Indonesia mencakup pengalaman dan penolakan terhadap kolonialisme, serta penegakan nilai-nilai yang menekankan kebebasan individu dan kolektif. Demokrasi permusyawaratan mengedepankan musyawarah yang adil, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang mencerminkan kehendak rakyat. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan keputusan yang adil dan merata. Mungkin itu saja rangkuman singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.